Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita turun dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat iman Islam yang harus selalu kita jaga dengan dibingkai dengan ilmu. Ya mau nabi mawon lo tanggeti Pak Harto, jauhlah zaman Nabi ini orang Mas gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengutus banyak sahabatnya untuk berdakwah ke Yaman, ke Afrika, ke Syam, ke banyak tempat. Itu dipilih buatan sak-sake wong. Dipilih mereka yang punya ilmu. Lalu nggih disangoni, ditugaskan. Nah, yang terjadi pada saudara-saudara kita jauhlah niku nggih mereka sangu-sangu dhewe, mangat-mangat dhewe, dan mayoritasnya niku tidak membawa ilmu, bawa kitab. Kitabnya namanya At-Tadhkirah, isinya hadis-hadis dhaif bahkan palsu. Dan mungkin nek wonten dugitan masjid niku nyuwun kesempatan untuk ngisi, atau niki pun ngisi dereng. Nggih. Dan kadang isiannya niku ketoke sae tapi asline jane nggih mboten tepat. Contoh niki, contoh. Kula nate ditangkleti Piyai Semanggi. Enten jauhlah dugi tengen kula. Nyuwun wedal isi pengaosan. Nggih kita kasih. Di antara kalimatnya saya kok rodok bimbang sebenarnya Pak Ustaz. Lah napa? Dia mengatakan gini, bahwasanya Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Dan saking Allah itu akan memberikan kasih sayangnya kepada semua makhluk, sampai nanti di akhirat itu orang-orang kafir pun akan dimasukkan surga. Wonten niku pripun ya? Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya ketoke indah, ketingale sae. Tapi niku kalimat yang kurang tepat, bahkan cenderung salah. Kalau bahasa Imam Ali, qaulul haq urida bil batil. Kalimatnya benar kalau Allah itu Maha Pengasih Penyayang, tapi pemaknaannya dalam konteks penyampaian tadi, dalam perumusan dia itu salah, gitu kan? Kenapa salah? Lah banyak ayat, banyak hadis yang menyatakan orang kafir itu masuk neraka dan kekal di dalamnya. Ketika itu dikatakan begitu, berarti kan kita menolak banyak ayat, banyak hadis. Nah, nonton Ramilo, nggih, saya punya pengalaman, tapi nggih ini nggak bisa digeneralisir. Pengalaman yang saya alami niku, ada santriwati saya itu kuliah baru semester 2 nopo 3 nopo 1 kula kesupen wong jorong suwe gitu kan. Nah niku tiba-tiba minta keluar, rumahnya Sukabumi. Saya bilang, "Lho ngopo kok dadak metu Mbak?" Kata dia, saya harus menggantikan sepupu saya." "Oh, ganti ke piye?" "Nanti kayak ngurusi anaknya." "Lah kenapa sepupu saya meninggal?" "Lah kenapa kok meninggal?" "Lah sakit." Nah terus anaknya punya anak 4 gitu. Lah piye ranti bapak? "Ada." "Lah Pak ini lagi berdakwah." Bapaknya lagi berdakwah. Terus kemudian saya tanya lagi ke dia itu gitu kan. "Lah bapaknya lagi berdakwah, lah ora ditinggali?" "Enggak." Katanya ditinggalkan kepada Allah gitu kan. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kecapean loh ngurusi anak 4 sendirian. Terus kerjaane niku ngapunten nggih gawe niku lho risoles niku. Terus sik karo ngurusi bocah 4 niku. Akhirnya kekesalan, sakit, meninggal. Dan bapaknya baru tahu nggih setelah meninggal otomatis. Nah, akhirnya santri saya keluar untuk ngurusi ponakannya itu gitu. Ponakan. Padahal tibone jadi sepupuan kali yang meninggal itu. Ukur oreh-oreh ya tetap ogah. Mungkin ya karena saking sayangnya sama ponakan-ponakannya terus pilih mertuanya pun. Makanya nggih ketika kita haji sekalipun, man istata'a ilaihi sabila itu enggak cuma ngomong ke ongkos buat kita, tapi kita juga harus tinggali orang yang kita tinggalkan. Misal nggih, seorang kepala keluarga mau haji entah sendiri entah sekalian, maka ditinggalkanlah anak-anak pergi, maka harus dihitung oleh kurunga pirang dino, 40 dino, sedino kira-kira biaya anak-anak ini hidup berapa. Oh misal 200 kali 40 8 juta gitu. Tinggalkan nyonggo cekelan selama bapak ibu enggak ono kan gitu. Bukan kemudian ditinggalkan terus tak titipkan ini Gusti Allah kan. Itu jelas enggak gitu rumusnya ngoten nggih.
Nggih, atau jenengan yang mau haji mau umroh kalau emang meninggalkan tanggung jawab di rumah, niku dihitung juga gitu. Jangan menggalih biaya umrohnya tok tapi kucingnya ning omah kudu dipakani ra diitung gitu kan. Tak titip karo Gusti Allah ya kowe si sinten namine kucingnya niku. Padahal di kerangkeng udah mati mengke gitu kan. Maka nek niki dititipke tetanggane nggih jenengan tetep harus sanjang. Iki pakane iki tukune ning kene regane semene. Iki duwite. Lah iki opahmu kan wonten. Ketika sudah clear jenengan tinggal bismillah. Nah niku bener baru dititipkan kepada Allah. Makanya zaman dulu ada sahabat yang kemudian datang bawa kuda, begitu sampai di tempat tujuannya langsung digeletakkan kudanya melayu gitu kan. Kata dia, "Loh kan aku udah tawakal sama Allah." Tawakal gak ngono, taline tenjangan sik. Nah, lagi kowe tawakal lo gitu. Makanya namanya tawakal sama ikhtiar itu tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh orang muslim itu tidak gelem kerja cuman wiritan tok gitu kan ben ngenteni duit ceblok sanga langit, tidak bisa, tidak boleh. Dia tetap harus kerja baru kemudian bertawakal kepada Allah. Ngaten nggih. Pramila putra-putra jenengan yang derek-derek ngoten niku nggih cobi dipenggalih melih nggih. Prinsipnya sebenarnya niatnya baik. Cuman niat baik itu ya harus sinkron dengan dasar yang baik, dengan cara-cara yang baik. Semanten ugi niku sing cara halus sing cara kasare kan tanam-tanam sing do ngebom niku niatnya kan apik to, pengen menegakkan ini, menegakkan itu, ngoten niku to. Mimpinya ngoten niku lho. Tapi kan caranya enggak bagus. Nah, artinya kebaikan suatu tujuan itu tetap harus dibingkai dengan cara yang bagus. Contoh jenengan aja ngekei panganan ngoten niku kotakan tengene tetangganya dengan ning carane diuncalke ya. Kira-kira niku tangga jenengan nesu mboten. Nesu. Bluk ngono kena sirahe. Wah, foto iki lho. Kuwi kok aku panganan ngono. Gah ra sudi lak ngoten mengke saurane. Senajan yo panganan mungkin sing diuncali yo lagi luwe to. Makanya niki harus sinkron antara tujuan dengan cara. Jangan sampai menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Itu tidak baik, tidak benar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke kitab tafsirnya. Kita sampai di Quran surat Az-Zalzalah. Monggo dibikak seratipun nek wami sampun apal nggih monggo mengke sesarengan diikuti. Kita tahu dulu nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allahumma arhamna bil Quran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi sudah digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, dengan goncangan segoncang-goncangnya, digoncang-goncang. Nah, makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, niki janji Allah ya, kalau bumi niku mengke dioplak-oplak. Nah, dan kita berharap jangan sampai pas itu kita masih hidup. Nah, karena orang yang hidup ketika bumi digoncangkan seperti itu orang yang paling jelek. Nah. Kemudian wa akhrajatil ardu athqalaha, dan pada hari itu bumi mengeluarkan beban berat yang ada di dalamnya. Nggih mayit-mayit, jenazah-jenazah, nggih napa mawon minyak bumi napa pokoke ditokke kabeh. Lahar, lava ditokke kabeh, dimuntahke. Kemudian wa qalal insanu malaha, pada hari itu manusia ketika melihat keadaan itu mereka hanya saling berkata satu sama lain, iki enek opo, lagi enek opo, menunjukkan jahilnya orang pada saat itu sampai enggak ngerti kalau itu adalah bencana yang luar biasa. Kenapa? Karena memperturutkan hawa nafsu.
Sampai nanti Nabi menyebutkan tentang ciri-ciri hari kiamat itu sampai perzinahan itu di jalan-jalan. Makanya ra usah nunggu somben kiamat dengan saat ini sok-sok nggih pun nemoni ten RRI teng telecek puluhan tahun mboten enten sing kresiki kan mboten ten gilingan sak pirang-pirang niku dari mulai sing enom nganti tuwek niku nggih ra enek sing beresi ganti wali kota bola Bali ya dijarke ae gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu musibah nggih. Musibah untuk kota jenengan, kota kita, kota Surakarta yang harusnya itu diberesi, jangan dulu dijadikan ikon. Dengan adanya itu mendatangkan wisata, malah wisata opo, wisata Racetha. Kula niku nek Senin, Selasa, Rebo. Kula niku ngisi pengajian ten Gilingan mriku nyebrang rel. Niku lewat mriku niku enten wong wedok sing ditutke wong lanang siji. Nek jaman biyen wong wedoke mangkal niku mboten ngangge napa-napa. Maksude mboten ngangge kendaraan mboten ngadeg tok. Lan iki mantangkring ten motor. Wong wedok siji tutke wong lanang siji. Mengke di lain waktu ketemu wong wedok siji tutke wong lanang loro boncengan. Di lain waktu ketemu wong wedok siji ditutke wong lanang telu boncengan. Nek saged mbayangke to niku kira-kira kaya ngopo ngoten niku. Nah, makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah niku musibah nggih. Jadi musibah yang harusnya niku dibereskan. Jangan justru jadikan ikon gitu. Sampai terkenal RRI yang gede ning Solo ini RRI terkenal niku malah. RRI napa? Ngertos kepanjangane? Iki tok ora ngerti jane ngerti. Napa Pak Harto? Radio Republik Indonesia niku sing benere, sing ora benere klesetane napa? Radio Rawan Iman gitu. Dadi nek mriku imane rawan kabeh gitu. Makanya jangan dicoba-coba lewat situ, bahaya gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, goncangkannya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi pun akan bercerita apa yang terjadi pada dirinya. Bi anna rabbaka auhalaha, bahwasanya Rabb-nya lah yang sudah memerintahkan agar terjadinya ini semua. Yauma idzi yasturun nasu astata liyurau a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang beraneka rupa, beraneka ragam, supaya diperlihatkan amal-amal yang pernah dikerjakannya. Dan ini orang kafir luar biasa, pedine ra karu-karuan. Jadi begitu kemudian dia didudukkan di dalam kuburnya, dinampakkan tempat duduknya di neraka, dia berdoa, ya Allah jangan pernah kiamat. Tapi kalau orang beriman ketika didudukkan di dalam kuburnya, dinampakkan tempatnya di surga, dia pun meminta supaya disegerakan kiamat. Dan ketika pada Quran surat At-Takasur dikatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu mengunjungi zaro ya zurun itu nilai sedelok tok, nginguk tok wong loro. Kan enten mboten enten to piye nginguk wong loro pengen melu nunggoni sak marine ten niku kecuali bojone kan mboten enten to. Jenengan nek nilai niku apa yo? Aku tak ning kene wae nginep kene sak marine wong iki kan mboten ngoten to. Mulih to. Makanya ketika dikatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mengunjungi kuburan. Mungkin kita dilihat oleh orang yang hidup itu akan di situ ribuan tahun, tapi sebenarnya rasanya niku enggak lama. Begitu masuk tiba-tiba sudah kiamat. Masuk tiba-tiba sudah kiamat. Kayak orang tidur niku lho. Mung bedone. Nek orang beriman niku nek film mimpine indah. Jadi kaya-kaya megah tangi. Nah, tapi nek wong kafir niku nek turu pimpinane elek kabeh pokoke. Ketemu wong elek, ketemu kali elek, ketemu geni mau panas ora karo-karuan, ketemu hawa panas sumpek mambu ra enak. Wis pokoke elek kabeh gitu. Makanya dia pun kemudian enggak pengen kiamat terjadi. Dan mereka tinggal di situ sebenarnya walaupun lama tahunannya, tapi sebenarnya sebentar. Tiba-tiba mak cegaki pun tangi. Kamilah waktu kita yang sebentar dalam hidup dan sebentar dikubur, jangan sampai disia-siakan sehingga nanti kita yang selama-lamanya di akhirat kita menyesal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Amalan kita sekecil darah pun yang paling kecil. Nek zaman dulu bahasa Arab niku darah niku sebagian ulama niku menafsirkan butiran pasir niku. Pasir niku butiran paling kecil niku darah. Tapi seiring berjalannya waktu, ada ilmu pengetahuan muncul apa niku, ilmu pertanian. Nah, darah niku ning Indonesia diterjemahkan sebagai biji sawi. Sing cilik banget niku kan. Nah, kemudian muncul ilmu pengetahuan tentang fisika, darah niku diterjemahkan sebagai atom. Nah, dalam atom itu ternyata masih ada inti atom. Jadi darah niku yang diterjemahkan mana intine atom niku. Nah, makanya pokoknya darah niku ukuran paling kecil sing bisa dilihat atau bisa dipahami oleh manusia, maka itu adalah darah. Maka siapa yang beramal sekecil darah walaupun itu kebaikan, maka dia akan mendapatkannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan siapa yang beramal sekecil darah pun, kalau itu pun jelek, maka dia akan melihat balasannya. Makanya kalau sering mencontohkan
contoh kula niku nggih sing iso logika mawon nek kula ngomong atom-atom niku kan jenengan yo atom piye ngertine kacang atom to. Maka umpami nggih jenengan lenggah ngeten iki iseng-iseng jenengan upil gitu kan. Upilnya cilik to jenengan bucal cus ngoten niku to. Lah niku dosa regeti masjid. Nah, pramila nek jenengan ngersake pahalane, begitu ingak-inguk nemu upil lah mangkantongi ya niku entuk pahala malahan gitu. Soalnya kan regetane wong liya diresiki go mulih di gua. Nah, pramila jenengan yang di masjid ya ampun utek-utek upil, ampun golek caneng, ampun napa niku golek islilit, ya begitu wis kenek arep metu males malah dilepeh ning masjid gitu. Niku mboten angsal nggih. Nah, mungkin enten sing sujud kok ya ambune badhek ya apa, ternyata remukan caneng. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 1 sampai 2 Allah memberitahukan tentang apa yang terjadi pada hari kiamat. Pada waktu itu bumi diocak-ocak, digoncangkan hingga meruntuhkan bangunan dan gunung-gunung yang ada di atasnya. Gunung digoncang dan diratakan puing-puingnya hingga menjadi hamparan tanah yang luas, tidak ada celah. Nah, saat ini kan kita melihat enten gununge, enten joglangane, enten laute, maka nanti diratake kabeh. Iki kados niku lho nek ngono napa? Enten lemah munduk-munduk ana menang proyek terus diratake golek bulldozer. Nggih mirip ngoten niku. Niki sing ngratake Gusti Allah. Nah, dadi gununge digaprukke bruk. Terus bumine diuplak-uplak terus sing waune dhuwur terus rontok dadi troto dan seterusnya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Bapak-bapak juga demikian. Fa akhrajatil ardu asqalaha. Maka dengan kondisi seperti itu, maka bumi akan mengeluarkan isinya yang dikandung di dalamnya. Ya ini apa saja yang ada di dalam perutnya berupa mayat yang tersimpan di dalam bumi. Ini sebagai bentuk balasan buat orang-orang yang pernah hidup dan mati dan dibangkitkan. Tapi boten nggih mung menungsone tok ya sak isi-isine. Nek emang di situ enten lahar gitu ditokke lahar, nek enten nopo ditokke. Terus pada zaman itu orang udah enggak gagas ketika kemudian bumi memuntahkan isi mas-masan, justru digagas ora rebutan mas-masan karena udah enggak pada tempat atau waktunya. Wa qalal insan, dan manusia bertanya-tanya ketika melihat hal besar yang terjadi tadi, bumi bergoncang dan isinya muncrat keluar semuanya. Malah iki jane nek apa? Yakni apa yang terjadi pada bumi kita ini? Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan ke beritanya, yakni bumi akan bersaksi akan perbuatan baik dan buruk yang dilakukan manusia di atasnya. Bumi adalah salah satu dari sekian saksi yang bersaksi untuk manusia atas perbuatan mereka. Pramila enten sunah. Ning mboten kedah ya. Ning nek saged nggih sumangga. Jenengan pami bibar salat-salatan niki misal. Jenengan ada salat sunah, jenengan kan geser. Nah, geser niki maknanya memperbanyak saksi jenengan di muka bumi. Jadi biar bumi yang menyaksikan jenengan niku piyai sae niku men tambah akeh gitu kan. Niki mboten kedah. Ning nek jenengan saged sumangga mekaten nggih. Termasuk umpami tipes niki masjid enten sedoso enten pengaosan jenengan saged ngrawuhi sedanten nggih sumangga. Nah, dina iki mriki menika bisa menika lah. Mengke semua menjadi saksi buat kita, buat panjenengan untuk bersaksi kalau jenengan niku piyai ingkang sae. Dan mobil khusus sing saksine paling akeh niku sinten? Muadzin. Muadzin niku begitu adanya didengar oleh makhluk Allah apapun itu jenisnya, nanti semua bersaksi. Bahkan muadzin nanti diberikan keistimewaan gulune niku lho, tambah dawa. Welekno mboten niku justru keistimewaan. Ketika muncul wong-wong sing gulu dawa niki piye-piye gulu dawa niki lah niku berarti iki muadzin. Dan nanti orang-orang mempersaksikan bahwasanya dia dulu mengajak orang untuk sholat senajan sing dijak wegah gitu kan. Pokoke muadzin niku ganjarane kuarah dhewe pokoke. Lah imame piye? Imame nggih kathah ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi demikian itu bi anna rabbaka auhalaha. Kenapa bumi harus berbuat seperti itu ya? Karena bumi itu diperintahkan oleh Allah untuk melakukan itu menjadi saksi buat manusia. Yakni memerintahkan bumi untuk memberitahukan perbuatan yang dilakukan di atasnya, dan bumi tidak akan pernah mengingkari perintah Allah. Jadi semua itu makhluk Allah, karena makhluk Allah begitu Allah sudah memerintahkan, maka musakhkharatin bi amri. Mereka akan tunduk pada perintah Allah. Nah, pramila, ya saya sering sebutkan kisah ini. Nabi Abu Bakar, Umar beserta Utsman bin Affan pernah naik di atas gunung Uhud. Gunung Uhud bergetar. Nah, karena Uhud ini makhluk Allah dan Muhammad SAW adalah makhluk Allah yang paling mulia, dipeganglah gunung Uhud dan berkata, "Uskut ya Uhud, menengo Uhud, ojo goyang.
fa inna alaika nabiyyun, di atasmu seorang nabi, wasiddiqun dan as-siddiq, wasyahidaini dan dua orang yang nanti mati syahid, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Dan bener Gunung Uhud pun diem, ramilo. Nek ngomong ke wali-wali Allah niku mboten kedah niku kabib-kabib jenengan nggih saged. Atau mungkin nek enten lindu. Tapi nggih dengan catatan jenengan niki piyai ingkang salih, ingkang taat nggih, mboten bermaksiat nggih. Nek enten lindu niku jenengan cobi lemah niku mang demok. Bumi kuwi makhluk Gusti Allah menengo anteng. Barangkali lho jenengan niku wali Allah yang jenengan yo ora sadar ini meneng iso wae gitu kan. Tapi nek sing niku alah niku hapus gitu. Habib Fulan bin Fulan gitu kan. Mandek dan laut selatan, Jakarta Utara lagi jumeneng ten mriko. Gen apa? Untuk menghadang tsunami, nek kula ora percaya gitu. Ngapusi ini. Nggih. Karena wali Allah itu tidak kemudian klaim, tidak kemudian didaku-daku. Ngoten niku tiba-tiba bisa saja itu adalah jenengan dengan catatan tadi loh. Jenengan memang orang-orang yang berusaha untuk sekuat tenaga menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Disebutkan bahwasanya waliullah itu alladzina khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut dan tidak ada kesedihan buat mereka. Kemudian mereka adalah orang-orang yang alladzina amanu wa hum yattaqun, beriman dan bertakwa. Asas iman itu bertauhid, tidak boleh berbuat kesyirikan, dan takwa itu asasnya mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah didapatkan dari majelis ilmu, jenengan ngerti ilmune jenengan amalkan. Nek jenengan seperti itu bisa jadi ya jenengan waliullah. Ngoten. Anake ra tau cerita ning ngerti ning ngimpi muncul anake lagi dolan karo wong ra cetha. Terus tekoki, "Le kok ngendi?" "Oh, bar pengajian rasa ngapusi." Ya, saged niku saestu. Tapi ngene niku wau, ndak bisa ditata, nggak bisa diatur. Terkadang muncul, terkadang boten. Dan itu hadir buat orang-orang yang tadi bertakwa dan beriman di atas tauhid. Itulah yang disebut waliullah, bukan sing ngaku-ngaku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma idzi yasdurun nas, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya menuju tempat pemberhentian kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara di antara mereka, itu yang kita kenal dengan padang mahsyar, astatan, dalam keadaan yang bermacam-macam. Ada sing kafir, ada sing musyrik, ada sing munafik, ada yang wong Islam ning kokean dosa, tukang mendem, tukang main, tukang medok. Nah, maka semua akan muncul dengan berbagai macam ceritanya, termasuk enten piyai jaler kudune gede dhuwur gagah ning metune malah sengkleh. Sinten niku? Bu, laki-laki yang beristri lebih dari satu tapi tidak berbuat adil. Ngoten. Ini banyak cerita yang kita dengar di dunia ini. Mungkin kita nggak bisa menyelesaikannya, kita cuma bisa mendengar atau melihatnya. Nanti di akhirat keadilan akan ditegakkan. Kemudian dikatakan lagi liyurau a'malahum, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka, yakni supaya Allah memberitahukan perbuatan baik dan buruk yang mereka lakukan dan memberitahukan balasannya dengan sempurna. Dan nanti ada proses memberikan kitab. Ada yang dari kanan, ada yang dari kiri, ada yang dari belakang. Yang selamat ya cuman yang dari kanan. Yang dari kiri, dari belakang itu tidak selamat. Kemudian faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang kemudian mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun dia akan melihat atau mendapatkan balasannya. Dan ini bersifat umum untuk seluruh kebaikan dan keburukan. Karena bila manusia bisa melihat amalan sebiji zarah yang merupakan sesuatu yang terkecil dan diberi balasannya, maka yang lebih besar tentu lebih bisa dilihat, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan di hadapannya, di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakan, ia ingin kalau kiranya ia nanti dengan hari itu ada masa yang jauh. Jadi manusia itu pengennya berbuat aniaya tapi nggak ada pertanggungjawaban. Tapi enggak, buat Allah tuh semua akan dimintai pertanggungjawaban. Pramila, saya selalu ulang-ulang, wal tangdur nafsu ma qaddamat ligot. Ceklah apa yang sudah menjadi bekal kita. Niku ngeceknya dua, amal solih kita tambahi, amal jelek kita kurangi. Karena yang baik akan dibalas, yang jelek akan dibalas. Kalau yang jelek kebanyakan, nanti yang jelek akan digunakan untuk mengurangi pahala kita, dan itulah orang-orang yang bangkrut. Makanya jangan sampai ngapunten, kita di dunia sudah hidup gak bergelimang harta,
di akhirat malah sengsara. Contohnya gampang napa pripun? Misal enten piyai ngapunten nggih, becak napa mulung gitu kan. Itu kan kerjaan yang berat toh, tapi kok yo ora salat sisan gitu lho. Nah, wis ning donya rekoso, ning akhirat rekoso. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Apapun kondisi kita di dunia, apakah jadi orang susah, apakah jadi orang enggak susah, maka jangan sampai di akhirat kita itu jadi orang susah. Nah niku jenengan pegang yang terakhir niku. Nah, tapi kalau kemudian ya kayak sebagian orang, wes aku tak urip penak gitu kan, senajan nyolong, senajan korupsi gitu kan, itu pun juga keliru karena nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban apapun. Ya, pramila ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada pepatah, napa? Kuman di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak gitu kan. Nah itu peribahasa kita. Tapi buat Allah Subhanahu Wa Taala, mau kuman, mau ketuget, mau di seberang lautan, mau dimanapun, ya kelihatan. Namanya dosa atau kebaikan itu kelihatan. Hanya saja. Ketika dosanya ini terkait diri kita sendiri, nggak ada kaitan dengan kedoliman orang, maka Allah punya parameter utama, yaitu apa? Sholat. Allah menyebutkan melalui nabinya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali yang Allah akan hisab dari seorang hamba itu sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka sairo amalihi, semua amalnya dianggap baik. Ini maksudnya amal yang terkait dirinya, tidak mendolimi orang. Tapi nek mendolimi orang, mau nggak mau pahala sholatnya tinggi, tukar tambah kali orang yang didolimi. Nah makanya jangan sampai kita di dunia ini berbuat dolim. Dan orang-orang yang menyadari gini, tidak boleh saling mendolimi ini, saya menemukan itu orang-orang yang kayak gini ini, kalau kemudian kesenggol atau nyenggol, itu mereka berlomba untuk minta maaf. Tapi nek nggak paham tentang hukum ini, ojo kok senggolan. Lagi ulah-ulatan itu loh, terima bacok-bacokan itu. Lagi ulah-ulatan, nyenggol pun boten. Lagi salah ngulati, kemudian sing merasa diulati kenceng niku terus nyauri. Ngopo? Nah, sing dilokke enggak, lah ngopo? Padu piye? Ya ayo gitu. Akhirnya mulai diko arit, wis carok gitu kan. Dan ini musibah yang seperti itu, dan itu yang kemudian disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari ain. Ain, makanya nek ngulati atau diulati sebutan usah kenceng-kencengan ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan apa yang sudah dijelaskan di depan tadi pada Quran surat Al-Kahfi ayat 49, wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka nanti akan mendapati apa yang telah mereka kerjakan benar-benar ada dan tertulis dalam catatannya. Nah, ketika sudah tertulis, maka ketika jenengan meminta Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, kemudian Allahumma afini, ya Allah maafkan aku, wa'fu anni, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maafkan sama ampuni, bedanya kalau ampuni niku jenengan akan diampuni dosa jenengan atas apa yang jenengan minta ampun itu, tapi catatannya masih ada. Tapi kalau maafkan, afuun, al-afu, itu dosanya yang dicatatkan itu dihapus. Dan orang-orang yang catatannya masih ada senajan diampuni itu dia tetap spot jantung. Makanya nanti disebutkan ada orang yang kemudian dosanya itu sebanyak 99 gulungan. Dan tulisannya ada komplit, kemudian ditanya, "Mas, iki dosamu iki enek sing kurang apa ora?" Mboten. Enek sing dimanipulasi malaikat ora? Mboten. Enek sing perlu ditulis ning sakjane ra ditulis enek ora? Mboten. Komplit kabeh oke gitu kan. Dan dia pun sudah ketakutan habis-habisan. Tapi kemudian Allah mengatakan, "Tenang, kowe ora didolimi." Tapi dia pun juga enggak bisa tenang wong ningali tulisane. Maka yang terjadi Allah keluarkan satu kartu, hadis bitokoh, kartu tertulis la ilaha illallah kilo. Kowe duwe syahadat la ilaha illallah murni, tulus, kanthi saka jeroning manah, di mana kamu tidak pernah berbuat kesirikan, orang tahu gawe sajen, orang tahu boleh berkaya kebo, orang tahu napa lah pokoknya ora tahu sing aneh-aneh, ora tahu boleh pesugihan, boleh penglaris, boleh pemanis, wis ora tahu. Nah, maka kamu diampuni semua itu. Nah, tapi kan sempat cepot jantung karena tulisannya masih ada. Tapi yang al-afu tadi, Allah punya sifat al-afu, maka tulisan itu dihapus. Makanya ketika itu ditunjukkan kosong, nah, tenang, seneng. Makanya panjenengan nggih ketika mendapati bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10 sebagai hari terbaik di muka bumi, sampai Nabi SAW mengatakan tidak ada hari yang terbaik kecuali ini. Bahkan sahabat bertanya, apakah jihad juga tidak mengungguli? Maka Nabi mengatakan enggak juga, jihad gak lebih baik daripada beramal di tanggal-tanggal ini, di hari-hari ini, kecuali ada seorang laki-laki yang keluar berjihad membawa harta dan jiwanya tapi tidak pernah keluar, tidak pernah pulang, kecuali tinggal nama, tinggal sudah meninggal, mati syahid, maka itu baru bisa mengungguli. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita
harusnya mengoptimalkan bulan ini, hari-hari ini dengan amal solih yang sebanyak-banyaknya, dengan harapan amal yang jenengan lakukan di bulan yang mulia, di hari-hari yang mulia ini kemudian menjadikan bekal yang terbaik di hari yang akan datang. Kemudian dalam ayat ini terdapat anjuran untuk mengerjakan kebaikan meski sesuatu yang dianggap kecil, termasuk juga meninggalkan suatu keburukan meskipun sebagian orang menganggapnya sepele. Sehingga jangan pernah kita menjadi orang yang menyepelekan kebaikan, begitu pula jangan pernah kita menjadi orang yang menyepelekan dosa. Makanya nanti godaan setan itu yang pertama digoda untuk berbuat kesyirikan, kalau nggak bisa digoda untuk berbuat kebid'ahan, kalau nggak bisa digoda untuk berbuat dosa besar, kalau nggak bisa digoda untuk melakukan dosa kecil ning kontinu terus-terusan gitu kan. Nah kemudian di bawahnya lagi untuk mementingkan hal yang nggak penting, meninggalkan yang lebih penting, dan seterusnya. Maka kan yang bisa kita bahas dari tafsir surat Al-Zalzalah. Ada yang mau nanya? Mboten enten Pak Harto? Tekap. Kirang langkung nyuwun pangapunten, kita tutup dengan doa. Semoga Allah kemudian mengumpulkan kita semua di dalam surganya nanti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajjat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin waj'alna fi zumratil muwahhidin wa adkhilnal jannata jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'alad dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana illa ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma shfi mardana waqdi duyunana ya khairar raziqin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana